Oke, recordingnya sudah masuk. Oke, ini sudah jam 14.38. Seharusnya form di e-learningnya bagian UTS seharusnya sudah bisa dibuka. Coba saya cek. Nah, ini harusnya sudah bisa dibuka. Silakan teman-teman dibuka di e-learningnya pada bagian UTS. Nanti di bagian feedback akan ada linknya, akan ada link yang mengarahkan ke file PDF yang saya simpan di drive. Nah, nanti teman-teman harus menggunakan email akun IT Telkom supaya dapat mengakses materinya. Coba saya cek dulu. Oke, coba teman-teman dicek bagian feedback, adakah yang belum mendapatkan link soalnya? Belum dapat. Angga Hernanto. Oke, Putri Alimah belum, Raihan sudah. Coba ceknya di bagian feedbacknya, diklik dulu, masuk ke soal dan pengumpulan UTS. Ini diklik dulu, diklik, nanti di dalamnya ada feedback, yang di dalamnya ada link. Seharusnya sudah ada semua. Coba cek lagi. Yang belum tadi, coba Angga Hernanto sama Putri, coba dicek lagi. Mungkin ada yang salah pas ngeceknya. Gimana Angga Hernanto sama Putri? Oke, Ruth sudah. Berarti harusnya coba Ilham. Oke. Gimana Angga Hernanto? Di bagian komen, di bagian feedback, Mas. Sebentar. Coba siapa yang sudah ya, bisa di-share presentasi, coba bagi yang siapa ya yang coba Mas Raihan, coba di-share presentasi bagian feedbacknya. Oke, oh pakai HP. Oke. Yang pakai laptop, oke, siapa saja di share presentasi coba. Oke, Mas Angga Hernanto sudah ya harusnya nih. Yang belum nemu Putri Alimah, coba. Nah, ini nanti soalnya beda-beda ya. Jadi soalnya itu ada 6 jenis soal. Jadi nanti Mas Syahliana ini nanti teman-teman kalau yang buka link dari Mas Syahliana belum tentu nanti itu soalnya ya. Belum tentu itu nanti soalnya. Jadi soal yang dikerjakan nanti yang sesuai ada di feedback pada bagian e-learning. Oke. Jadi yang share soal di grup, yang share di chat juga nggak apa-apa share, tapi itu soalnya belum tentu sama. Jadi pastikan teman-teman mengaksesnya dari e-learningnya masing-masing.
Oke, udah ada beberapa yang sadar ya kalau beda. Oke. Jadi totalnya itu ada 6 soal. Nah, 6 soal itu saya buat acak ke masing-masing mahasiswa. Jadi 3 kelas ini nanti saya acak jadi satu. Jadi mungkin bisa saja kelas A ada yang dominan soal nomor 3 misal, atau kelas B dominan soal C, itu bisa saja terjadi karena saya mengacaknya itu secara keseluruhan dari semua kelas. Oke, di sini saya asumsikan semuanya sudah bisa mengakses kelasnya. Bukan mengakses kelasnya, mengakses soalnya. Saya akan coba buka salah satu contoh soal. Sebentar. Atau kalau enggak saya buka yang tadi di-share saja nih. Yang di-share oleh Syahliana. Oke, yang di-share di Bentar, mana? Oke, yang di-share di chat Google Meet itu untuk yang food. Jadi nanti ada 6 kategori. Jadi nanti ada 6 kategori di soal ini. Ada tentang food, ada tentang place. Place itu tentang tempat wisata. Terus ada singer, itu tentang data penyanyi. Terus apa ya? Place, singer, food, apalagi ya? 3. Oh ya, figur. Figur itu tentang tokoh-tokoh. Lalu ada animal, tentang binatang. Sama yang terakhir ada film. Jadi datanya itu beda-beda. Nah, selain datanya berbeda, nama-nama kolomnya pun itu berbeda. Kolomnya itu bisa dilihat di bagian create postnya. Untuk meng-create data itu kolomnya nanti masing-masing soal berbeda-beda. Jadi kalau untuk yang food namanya food name, description, origin, sama image. Nah, nanti kalau misal untuk soal yang lain nanti bisa berbeda juga. Lalu sebelum ke situ saya akan menjelaskan tentang get-nya dulu. Di bagian get itu nanti ada yang dia sifatnya URL-nya itu sama. Yang sama itu adalah bagian profilku. Jadi nanti soal yang apapun itu untuk yang profilku URL-nya sama, yaitu menggunakan student dan student ID. Ini coba saya buka bagian profilku. Nah, bagian NIM Anda ini dihapus. Terus diisi NIM-nya teman-teman sekalian. Kalau untuk testing punya saya itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kalau di enter muncul student ID-nya, muncul name-nya, muncul class name-nya. Coba ada yang mau dipakai NIM-nya? Siapa ya? Coba saya cek dulu. Saya nggak hafal NIM-nya, sebentar. Saya buka dulu. 27 Pak, 27. Ya, lengkapnya. 17, 10, 20, 27. 17, 10. Berapa? 17, 10 berapa? 17, 10, 20, 27. 20, 27. Oke, ini saya coba buka. Nah, langsung ganti di sini, tempel.
Nah, langsung muncul name-nya Anita Rosa, kelasnya B. Student ID-nya, jadi nanti semuanya itu student ID menggunakan name. Student ID menggunakan name, terus nanti di sini ada juga kelas ID-nya. Nah, setelah itu untuk melihat semua daftar yang ada itu tinggal menggunakan yang ini. Untuk yang food tinggal diketik food saja. Bagian belakang ini food. Nah, dia akan menampilkan data berupa data JSON tentang makanan. Ini sudah saya isi semua soal, sudah saya isi 2 data. Untuk yang food itu ada mendoan sama bakpia. Coba yang lain ada place. Kalau place itu ada Batu Raden sama Lawang Sewu. Terus kalau figur itu ada Soekarno sama Bill Gates. Figur singer, kalau singer ada Iwan Fals sama Bruno Mars. Terus film itu ada SpongeBob sama satunya Terminator. Terus apalagi ya, animal. Oke, animal. Nah, ini sebentar. Ada panda, ada gorila. Oh, ini kalau panda ini baru ngisi nih, ada yang udah ada yang testing create data. Nathanael Novarian udah ngisi panda, makanya kok ada banyak ya. Nah, kalau yang saya isi itu bebek sama gorila. Itu ada yang belum. Udah berapa? Food, animal, figur, film, place. Ada lagi yang belum? Udah semua ya harusnya. Place. Oke, udah semua. itu untuk read data. Lalu yang kedua, menampilkan satu daftar food. Nah, karena ini untuk food, maka yang digunakan endpointnya adalah food ID. Coba kita lihat dulu food itu ada ID apa saja. Oke, food ID itu ada ID 11 sama ID 12. Nah, di sini kalau kita ingin memanggil satu data untuk food, maka tinggal ketikkan ID-nya saja, ID dari food-nya itu. Nah, nanti tampilannya dia hanya akan menampilkan satu data saja. Begitupun untuk yang lainnya, misal tadi animal ya. Animal untuk panda itu 23. Berarti kalau animal ini tinggal diganti animal ID 23. Enter. Nah, dia hanya akan muncul data panda saja. Nah, nanti untuk masing-masing soal tinggal mengikuti ya masing-masing. Bagi yang place nanti ini menggunakan place dan place ID. Bagi yang figur menggunakan figur juga, dan seterusnya. Terus get yang ketiga itu melihat foodku atau melihat data yang hanya punya kita saja. Itu sama.
menggunakan student ID. Student ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, ini akan menampilkan datanya student ID ini. Coba tadi yang sudah tes itu Nathanael. ID-nya Nathan itu ini. Coba saya buka tapi di animal. Ini saya ganti jadi animal. Nah, ini nanti akan hanya memunculkan animal yang diinput oleh Nathanael saja. Terus yang keempat itu mencari food, mencari data. Nah, ini saya tes salin. Ini bagian teks pencarian, tinggal diketikkan nama query-nya, query yang akan dicari, misal mendoan. Kalau di enter, nanti dia akan menampilkan data yang namanya mendoan, sama di deskripsinya juga ada mendoan. Jadi nanti pencarian ini dia berdasarkan nama dan deskripsi. Misal saya akan mencari berdasarkan kata kunci Banyumasan. Nah, Banyumasan saya cari, tetap muncul karena yang difilter itu berdasarkan nama dan berdasarkan deskripsi. Di dalam deskripsinya itu ada Banyumasan. Oke, saya tes lagi punya Nathan untuk yang animal. Nah, di animal itu saya mencari Banyumasan, tentunya nggak ada. Saya akan cari berdasarkan namanya. Saya ketik panda. Nah, nanti muncul data pandanya. Atau saya menggunakan yang ada deskripsinya itu menggunakan kata banyak. Coba. Kok nggak muncul? Sebentar. Deskripsi. Oh, kalau banyak itu dia masuk di habitat ternyata. Kalau deskripsi itu matanya hitam. Oke, saya hitam saja. Coba kata kuncinya hitam. Nah, munculnya ini. Kalau full semua animal, coba adalah, yang ada kata adalahnya. Nah, yang kata ada, yang ada adalahnya itu sepertinya ada dua. Yang pertama ini bebek, yang kedua gorila. Yang panda tidak muncul karena dia tidak memiliki kata adalah. Nah, seperti itu ya untuk pencariannya. Coba kembali ke soal. Terus ini tadi melihat profilku sudah. Terus bagian bawah ada create, membuat data baru. Nah, membuat data baru itu nanti kolom inputnya silahkan disesuaikan di masing-masing soal. Bagi yang menggunakan food, nanti kolomnya ini. Kalau yang menggunakan yang lain, coba yang lain, ada yang share, yang lain belum. Saya buka dulu linknya. Oke, saya ini buka yang place. Yang place.
Oke, ini saya sudah buka yang place. Nah, coba dibedakan. Kalau yang place itu dia menggunakan place name dan location. Kalau yang food name sama origin, itu ya. Itu untuk create datanya. Jadi masing-masing soal itu strukturnya sama, hanya saja kolom-kolomnya yang berbeda. Terus untuk delete-nya juga sama. Kalau yang food tinggal dimasukkan food ID-nya yang mau dihapus. Kalau yang place tinggal dimasukkan place ID-nya yang dihapus. Perlu diperhatikan juga selain ID juga URL-nya juga harus diperhatikan. Kalau yang food itu menggunakan food dan food ID, kalau yang place menggunakan place dan place ID. Begitu juga untuk soal yang lainnya. Selanjutnya masuk ke bagian update-nya. Update pun sama. URL untuk food itu menggunakan food, URL untuk place menggunakan place. Kolom inputnya juga disesuaikan. Jangan menggunakan kolom milik soal yang lain. Tentunya itu akan membuat datanya tidak bisa masuk. Terus ke bawah. Oke. Jadi dari masing-masing endpoint, masing-masing URL itu sudah saya jelaskan semua. Terus masuk ke bawah, masuk ke soalnya. Jadi di soal itu nanti teman-teman saya bebaskan menggunakan framework CSS apapun. Yang sudah kita pelajari kemarin adalah Bootstrap. Selain Bootstrap itu masih banyak sekali framework CSS. Nanti silakan teman-teman bagi yang mau mengeksplor selain Bootstrap dipersilahkan, boleh. Untuk tampilannya dibuat sekreatif mungkin. Lalu untuk JavaScript-nya pun juga saya bebaskan. Jadi kemarin teman-teman sudah belajar tentang JavaScript-nya jQuery menggunakan library jQuery. Bagi yang mau menambahkan library lain atau tidak memakai jQuery pun juga saya bebaskan, silahkan. Nah, selanjutnya untuk sistem penilaian itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 poin yang akan saya nilai. Yang pertama yaitu menampilkan semua daftar data. Jadi untuk yang food menampilkan semua food, untuk yang place menampilkan place dan seterusnya. Jadi saya sebut di sini nanti sebagai data ya. Yang pertama, websitenya itu nanti dapat menampilkan semua daftar data. Untuk menampilkan semua daftar data, endpoint yang digunakan berarti yang ini, menampilkan semua daftar. Lalu yang kedua, menampilkan detail data yang terpilih. Nah, data yang terpilih itu bisa menggunakan yang menampilkan satu daftar food atau menggunakan teknik yang ada di pertemuan 6 dan 7. Terus yang ketiga, menampilkan daftar dataku, menampilkan daftar yang milik teman-teman saja yang ditampilkan. Terus menampilkan hasil pencarian data. Nah, hasil pencarian data itu tadi yang sudah saya contohkan, yang ini. Jadi nanti ketika kolomnya diketik, nanti datanya langsung muncul. Contohnya mana tadi? Ini adalah. Nah, jadi nanti ada kolomnya diketik, terus submit, nanti data yang muncul hanya data sesuai pencariannya. Nah, perlu diperhatikan untuk API ini pencariannya itu masih hanya untuk satu kata. Jadi kalau nanti menginputkan 2 kata atau lebih, kemungkinan besar tidak akan muncul.
Contohnya seperti ini, misal bebek atau itik. Ini saya enter, nah dia tidak muncul. Jadi API ini masih untuk pencariannya itu masih hanya dengan satu kata. Nanti teman-teman testingnya satu kata saja, jangan lebih dari satu kata, nanti bisa tidak muncul datanya. Terus setelah pencarian menampilkan semua kolom output dari get. Nah, menampilkan semua kolom output dari get. Kolom output dari get itu adalah ini. Misal ini saya ambil yang animal punya Nathanael, itu kolomnya ada animal ID. Animal ID itu kalau ID nggak perlu ditampilkan, nggak apa-apa. Yang perlu ditampilkan adalah namanya, deskripsinya, gambarnya, habitatnya, student name-nya, jadi yang posting itu siapa, kelasnya, sama data itu dibuat kapan dan data itu diupdate kapan. Ini punya Nathanael, datanya masih belum diupdate, jadi create-nya sama update-nya masih sama persis. Ini masih sama persis. Kalau yang sudah diupdate, contohnya ini untuk yang bebek. Ini untuk yang bebek ini sudah diupdate. Kalau kita lihat di bagian create-nya, itu dia di create pada jam 15.28, di update-nya pada jam 15.32. Ini kalau yang dia sudah pernah update-nya itu berbeda. Tapi kalau update-nya sama dengan create, berarti data itu belum pernah di-update. Terus menampilkan profilku. Nah, menampilkan profilku tadi yang sudah di sini contohnya. Ini punya Anita Rosa. Nah, nanti silahkan dikreasikan profil ini, nanti akan ditampilkan di mana, di bagian halaman websitenya nanti tampilkan di mana. Terus website itu juga dapat menambahkan data baru. Data baru bisa pakainya yang ini ya. Perlu diingat nanti kolom inputnya berbeda-beda. Terus setelah menambah, menghapus data milik pribadi. Nah, pakainya ini untuk menghapus. Terus mengedit juga sudah saya siapkan, yaitu menggunakan ini. Lalu yang terakhir menggunakan tampilan yang responsif. Terus poin yang terakhir itu nanti saya akan melakukan pengecekan plagiarisme kode. Jadi jika terdapat kemiripan di atas 60%, kemarin awalnya saya buat 40% ya, saya naikkan. Jadi kemiripannya itu 60%, maka semuanya akan mendapatkan pengurangan nilai 40. Semisal 5 mahasiswa itu sama-sama memiliki kemiripan di atas 60%, maka 5 mahasiswa tersebut akan mendapat pengurangan nilai 40. Terus nanti penyimpanan tetap menggunakan project GitLab yang selama ini dipakai. Jadi dibuat folder baru namanya UTS. Ini seperti di sini contohnya. Nanti project di dalam folder UTS. Lalu lakukan commit dan push pada GitLab. Lakukan upload pada subdomainnya masing-masing. Nanti kalau sudah selesai, silahkan di submit di sini pada bagian add submission. Oke, itu penjelasan dari saya. Oke, ini ada pertanyaan. Oke, Dewo, domainnya pakai IF05 semua. Untuk API, untuk alamat API saya menggunakan domain IF05A semua. Jadi domainnya tetap menggunakan IF05A. Kenapa? Karena di IF05A itu domainnya masih cukup longgar, karena
Kalau yang lain kan full ya 40 mahasiswa, untuk yang A itu sepertinya 30. Jadi kenapa saya menggunakan yang A, karena yang A itu masih longgar size-nya. Itu alasannya. Oke, penjelasan dari saya sudah selesai. Dari teman-teman jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Boleh chat atau boleh open mic, silahkan. Sudah paham semua? Insya Allah paham Pak. Oke. Oke, yang lain nih, barangkali ada, masih saya tunggu jika ada pertanyaan. Jika yang merasa sudah memahami, boleh sambil mengerjakan. Durasinya 3 hari, saya rasa ini durasi yang cukup panjang. Ini untuk mengerjakan soal ini itu semuanya sudah saya siapkan, sampelnya itu sudah pernah saya ajarkan di pertemuan 6 dan 7. Itu pas register, kalau error kenapa? Register apa? Sebentar. Sepertinya menggunakan template. Boleh, menggunakan template diperbolehkan. Untuk yang register, apakah yang dimaksud register itu ini ya? Ini ya, yang dimaksud register. Ini tidak perlu diisi. Ini lupa belum saya hapus. Ini harusnya saya hapus nih. Ini teman-teman tidak perlu melakukan register karena ID-nya sudah menggunakan NIM masing-masing. Registernya teman-teman tidak perlu. Itu berarti registernya pakai data yang kemarin ya Pak, yang waktu kita belajar modul 6. Bukan. Tidak ada hubungannya dengan yang kemarin. Jadi data masing-masing itu menggunakan NIM. Menggunakannya NIM. Kalau kemarin itu kan ID-nya itu generate sendiri. Ada yang 103, ada yang 200 dan sebagainya. Kalau sekarang ID-nya itu sudah saya samakan dengan NIM. Kalau misal dilihat ya, di sini punya Nathanael. Itu dia menginput Panda. Kalau kita lihat student ID-nya itu menggunakan NIM-nya Nathan sendiri. Jadi bukan menggunakan ID yang digenerate oleh sistem. ID-nya menggunakan NIM. Kecuali kalau ID datanya dia generate sendiri. 23, 24, 25 dan seterusnya. Tapi kalau ID student masing-masing itu menggunakan NIM. Begitu. Bagaimana Mas Dewo? Yang lainnya ada pertanyaan lagi? Nanti jika dalam pengerjaannya ada yang terkendala dengan koneksi internet, boleh didiskusikan dengan saya. Nanti akan saya berikan alternatif. Ya, ini dari Reno, langsung cek di Postman. Nah, jadi boleh testing dulu di Postman juga boleh. Mau langsung coding di JavaScript-nya juga boleh. Postman itu hanya untuk mengetes saja. Hasil akhirnya itu nanti di JavaScript-nya. CRUD melalui JavaScript.
Jadi nanti teman-teman perhatikan di masing-masing nilainya ya. Masing-masing penilaian ini pastikan semuanya, semua fitur di bagian penilaian ini sudah diimplementasikan semua. Kuncinya di situ. Oke, sepertinya sudah tidak ada yang ditanyakan lagi. Kalau sudah tidak ada, saya akhiri meet up hari ini. Kalau misal nanti saya ada tambahan informasi, nanti informasi akan saya berikan melalui grup WA. Oke, silahkan teman-teman dikerjakan. Selamat mengerjakan. Jangan lupa berdoa dulu sebelum mengerjakan, dan diusahakan teman-teman mengerjakan sendiri-sendiri supaya keahlian yang teman-teman dapat itu ya memang keahlian yang dari diri sendiri, dan nanti ketika di dunia kerja itu benar-benar bisa diimplementasikan. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam informasinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.